Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Hamu-Hamku, Paham Ilmu Paham Laku, masih bersama Gus Nizam dan juga Gus Najib. Alhamdulillah. Sehat Gus? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita kemarin itu berbincang terkait dengan hidayah Gus. Hidayah umum, hidayah khusus, hidayah istimewa. Sampai kepada bagaimana cara mencari hidayah yang hilang. Dan apa sebetulnya yang didapat ketika seseorang itu bisa meniti jalan yang lurus menurut ayat Allah yang biasa dibaca ketika sholat, yaitu di surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, nah, ketika seseorang sudah menemukan lagi hidayahnya, Gus, sudah dia cari dan sudah menemukan hidayah, apakah ada kelompok yang bisa mensupport, memotivasi, menumbuh kembangkan hidayah yang sudah didapatkan itu, Gus? Ya, ada. Memang Allah memerintahkan untuk menggabungkan diri ke dalam kelompok jamaah yang mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Oh, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dengan sukarela, dan agar diridhoi oleh Allah. Setelah itu, setelah taubatnya itu nasuha, fadkhuli fi ibadi, lantas gabungkan dirimu, wahai orang yang berjiwa tenang, gabungkanlah dirimu ke dalam hamba-hambaku yang soleh-soleh, agar semangatmu mendekat dan memupuk mahabbah ma'rifat semakin tumbuh berkembang. Siapakah mereka? Alladzina an'amta alaihim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal mustaqim adalah jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Wa asbagha alaihim ni'amahu zahiratan wa batinah. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang digerojok nikmat lahir, nikmat batin, sehingga mereka berada dalam hayatan thayyibah, kehidupan yang sangat baik, yang damai, penuh sukacita, dan keluarganya juga sakinah, mawaddah, warahmah dalam arti sesungguhnya. Ya. Oh, berarti an'amta alaihim yang dibaca setiap kali di surat Al-Fatihah itu ada korelasi dengan fadkhuli fi ibadi tadi, Gus? Ya, sangat. Oh, iya. Misalnya, Gus, sekarang ini kan di medsos, dunia elektronik ini memupuk manusia untuk berjalan individu, ya, berjalan individu. Ya. Masih mungkinkah ketika seseorang itu ingin menguatkan hidayah yang didapatkan itu dengan sendiri, Gus? Tidak mungkin. Tidak akan mungkin. Karena al-quwatu fil jamaah, kekuatan itu ada pada suatu kelompok. Kemudian manusia itu makhluk sosial yang satu sama lain harus saling yang positif-positif. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, mufa'alah. Harus berinteraksi sosial, di mana di situ saling menjunjung, tidak saling menjatuhkan, saling mendoakan dalam ketakwaan, saling menegur dikala lalai, saling membenarkan ketika salah, dan seterusnya. Berarti merupakan sebuah keharusan, Gus. Keharusan seseorang itu masuk dalam sebuah kelompok rohani, kelompok rohani. Jadi kelompok-kelompok orang-orang yang mendapatkan hidayah tadi adalah kelompok-kelompok para wali-wali Allah, kelompok para nabi-nabi Allah, kelompok para sahabat dan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya kalau menafsirkan surat Al-Fajr ayat 29 ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, secara zahir ini adalah ayat kematian.
Ya, artinya ayat kematian itu ya mati itu, kembali kepada Allah. Tapi secara perspektif tasawuf ini, meskipun ayat ini tidak harus mati. Irji di sini biar kita mendapatkan derajat radhiyatan mardiyah dan kamilah, kita harus jiwa kita, roh kita bergabung dengan guru-guru. Lalu kita sampai ke radhiyatan. Irji ini comeback. Jadi dalam kaitannya yang 3 hari yang lalu kita kan telah menyampaikan bahwa hidayah, masalah hidayah itu harus kita gabungkan dengan para guru-guru, kita gabungkan dengan termasuk guru mursyid. Nah, ini bisa sampai irji'i ila rabbiki, kita baru sampai, tanpa itu nggak bisa. Iya. Ini kita bisa menggarisbawahi sebetulnya ini, bahwa semakin jelas untuk menumbuh kembangkan hidayah itu harus masuk dalam kelompok kebaikan. Kelompok lah. Orang sekarang itu kan memilih kelompok itu nggak mudah, Gus. Betul. Ono singgah-singgih wapi. Tapi ternyata jerone mboten sae. Ada yang memang dalamnya bagus, casingnya nggak begitu bagus. Lah, gimana kita mensikapi pola dan fenomena yang ada di masyarakat itu? Kadang orang milih kebiarnya, tapi dalamnya enggak. Milih casingnya, dalamnya enggak. Atau milih dalamnya, casingnya tidak. Nah, itu gimana, Gus? Memang urusan memilih suatu kaum atau kelompok jamaah yang diridhoi itu hendaknya kita tidak bertanya kepada manusia, hendaknya bertanya langsung kepada Allah dengan salat istikharah. Mohon petunjuk, pasti Allah beri petunjuk itu. Setelah salat kemudian berdoa, Allahumma ya dalilal mutahayyirin dullani ala man yadulluni alaik. Ya Allah, zat yang menunjukkan jalan orang-orang yang sedang bingung mencari, tunjukkanlah aku pada orang yang menunjukkanku padamu. Nah, inilah guru mursyid itu pasti punya murid-murid yang shodikin, siddiqin, punya kelompok, punya aktivitas rutin entah bulan atau mingguan yang bersama-sama menumbuh kembangkan hidayah tadi menuju ketakwaan yang hakiki, yang goalnya diharapkan seperti alladzina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Golongan orang-orang yang sudah tidak ada lagi rasa takut terhadap apapun kecuali kepada Allah, juga tidak bersedih lagi ketika kehilangan apa-apa, karena mereka sudah menemukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih Gus. Ini sudah semakin jelas ternyata itu korelasi antara sebentar an'amta alaihim, jadi suratul ladina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu yang telah kita baca ternyata banyak korelasi dan harus dikorelasikan dengan ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat masuk surga itu harus masuk ke dalam kelompok jamaah mardiyah. Nah, terima kasih Gus. Ini besok kita akan bertemu lagi. Besok ketemu lagi Gus Najib, semoga masih bisa ketemu sama kita lagi. Amin. Pada hamu-hamku, paham ilmu, paham laku bersama Gus Nizam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.